mendorong anak muda milenial, khususnya mahasiswa untuk berwira swasta. Gusti Ngurah Anom yang akrab disapa Aceh Krisna masuk kampus. Seperti hal ini dilakukan Selasa 31 Januari 2023 di kampus Universitas Panji Sakti Singaraja. Aceh Krisna memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Unipas Singaraja. Pemilik Krisna Leleh usai memberikan kuliah umum mengatakan kehadirannya ke kampus Universitas Singaraja hanya untuk memberikan dorongan kepada anak muda di era milenial ini untuk mampu melaksanakan sebuah proses wirausaha yang kreatif dan inovatif. Aceh Krisna mengakui dengan perkembangan zaman saat ini, mau tidak mau harus mampu masuk ke dalamnya, sehingga bisa dan ikut bersaing dalam dunia usaha yang tentunya melalui beragam terobosan yang menarik. Di sisi lain, pengusaha sekaligus pemilik Krisna Holding Company ini menegaskan saat ini banyak peluang usaha yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi modern. Hal senada diungkapkan akademisi Universitas Singaraja, Netranusi Madi Madiarse MMA, sekaligus moderator dalam kuliah umum itu, di mana mahasiswa memerlukan panutan dan tauladan serta testimoni, sehingga Fakultas Ekonomi Unipas Singaraja mengundang Gusti Ngurah Anom yang akrab disapa Aceh Krisna, yang merupakan putra asal Buleleng. Dalam kuliah umum yang digelar di ruang auditorium kampus Universitas Singaraja melibatkan sekitar 150 mahasiswa dari berbagai tingkatan yang seluruhnya dari Fakultas Ekonomi, dan diharapkan dari kegiatan yang dilakukan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha bagi anak-anak milenial di Buleleng. Mantap. Wirausaha level nasional ya, bangga sekali saudara dihadirkan. Dari Universitas Panji Sakti, tim liputan Malaysia. Selamat sore Ji. Ji sebagai narasumber sekarang sesuai dengan performa daripada milenial hari ini Pak. Apa yang Pak berikan hari ini Pak dengan kuliah dengan mahasiswa di sini di Panji Sakti? Karena kalau Ji udah biasa ya ngisi seminar di mana-mana, dan bahkan besok juga ada peserta kurang lebih 300 orang. Nah, kita tentunya pasti ngasih motivasi buat anak-anak milenial, anak-anak mahasiswa. Nah, kebetulan memang perjalanan hidupnya aja kan memang dari nol sampai sekarang bisa seperti ini kan itu butuh proses. Nah, ini anak muda ditutup kreatif Pak. Tadi ada pertanyaan dari mahasiswa tadi, kreatif ini Pak, karena kreatif ini adalah kunci utama daripada segala peluang-peluang yang ada Pak. Karena saya selalu bilang ya, kita lebih penting praktek ya. Teori perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Karena sering sekali kadang-kadang kebanyakan seremonial. Nah, makanya saya bilang sama anak-anak muda, anak-anak mahasiswa harus kreatif dan inovasi. Bahkan di masa pandemi ini kan mengharuskan kita harus serba main digital. Artinya di sinilah kesempatan untuk anak-anak milenial atau anak-anak mahasiswa bisa berinovasi dan bisa jualan cukup dengan lewat HP aja bisa. Beda dengan zaman dulu. Namun satu sisi nih, dengan adanya satu sisi banyak yang beredar Pak, karena peluang-peluang Pak ini pasar oleh-oleh Kristen sangat luar biasa ini karena produk daripada Bali. Nah, ini sekarang ini zaman digitalisasi besar bebas ini banyak Indomaret besar sekali banyak yang beredar di desa. Ini satu Indomaret di desa itu mematikan pedagang-pedagang yang lokal di desa sendiri. Nah, gimana langkah-langkah ini Pak? Kalau saya bicara Indomaret atau pasar di warung-warung atau apa ya, nah sebaiknya ini perkembangan zaman kita susah bilang tidak melarang juga sulit, terus ngasih juga salah gitu. Nah ini sebaiknya sekarang di pedesaan, terutama di kecamatan, kabupaten, kita harus ikut berbenah juga kan. Harus bagaimana kita warung-warung yang di pedesaan dibuat sedemikian rupa orang biar nyaman belanja. Contoh misalnya gini. Kita bepergian, kita tidak usah munafik lah. Kita kalau bepergian kemana, kita ke toilet pasti nyarinya Indomaret, Selfie atau apa. Nggak mungkin kita ke warung. Nah saatnya sekarang mungkin kalau usulan ya warung-warung itu dibuat dikemas gimana orang jadi apa ya, orang ingin masuk ke sana, dibuat tradisional, dibuat toiletnya yang bagus atau apa, saya yakin. Apalagi di desa ada lembaga keuangan pada sebenarnya ada LPD, ada BUMDes ya Pak. Nah ini nggak bisa dipungkiri lagi karena perkembangan dan teknologi kan itu. Ya mungkin orang pinginnya larang dong, tapi sulit. Nah zaman sekarang zaman bebas ini. Nah kita harus berbenah. Contoh misalnya Krisna itu kan kita buat agak modern kan. Ya. Mungkin kalau misalnya dibuat bangunannya biasa tanpa AC, orang belanja pasti akan gerah. Gitu. Nah makanya saya berharap jangan khawatir dengan adanya Indomaret atau apa, kita yang harus berbenah. Mungkin ya kita batasi lah supermarket atau apa, biar tidak juga warung-warung
terpencil jadi mati. Tetapi kita yang masyarakat kecil kita juga harus berbenah. Ini terakhir Pak, ini apa sih harapan-harapan dengan kaum milenial ini, terutama anak-anak generasi muda nih Pak? Harapan dia ya buat anak-anak milenial di seluruh Bali utamanya dan Indonesia ya paling enggak harus lebih hebat dari zaman-zaman Egypt gitu lah. Karena kan sekarang udah fasilitas semua udah teknologi semua. Artinya semua sudah bisa lewat Google atau apa. Terus kalau mau belajar lewat web bisa lewat YouTube atau apa gitu. Sekarang kesempatan yang sangat luar biasa asal anak-anak milenial mau kreatif dan inovasi. Nggak usah harus kursus, cukup belajar dari Google aja bisa. Anak-anak saya kan semua belajar dari Google. Artinya anak saya yang perempuan ya, kita bukan membanggakan anak. Itu waktu pandemi dia buat kue, dia belajar dari Google. Ternyata itu best seller dan dia sekarang nyerah sendiri, nggak berani buka. Karena dia ingin fokus ke membantu perusahaan orang tuanya. Sebenarnya kalau dia keluar dari perusahaan, dia usaha sendiri dengan buat jualan kue kue apa dia anaknya di bolo-bolo kitchen, dia udah bisa hidup mandiri gitu. Tapi dia pilih, aduh Ajik saya nggak sanggup, ini terlalu berat buat saya. Ini akan mengganggu waktu untuk membantu Ajik di perusahaan. Ya udah, kamu punya pilihan. Siap, terima kasih. Terima kasih. Yes. Siap. Salam dari Paul. Dengan tema hari ini Pak, kuliah tamu. Yang tamu ini yang datang juga orang yang satu sisi yang sukses lah, orang Bali gitu Pak. Iya. Dalam artian gimana sih konsep ini Pak? Sebenarnya kita ingin mengajak mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerja, karena selama ini di proses perkuliahan di kampus kita lebih banyak memberikan teori saja, sementara dari sisi praktik yang lebih banyak paham adalah Pak Gusti Ngurah Anomnya, Pak Cokrisnanya. Itu sebagai beliaunya bisa memberikan sebuah testimoni tentang bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara mengelola usaha. Dari cerita beliau tadi, dari menjadi masyarakat yang mungkin dari kemampuan ekonominya sangat rendah dan akhirnya bisa berjaya dari aspek ekonomi. Tapi yang bisa kita petik adalah beliaunya memiliki tekad yang kuat, memiliki keinginan yang keras, sudah itu punya inovasi, sudah itu juga beliaunya tidak pernah melupakan masa lalu, dan beliaunya juga tidak pernah mengejar status sosial. Ini menjadi sebuah hal yang baik bagi anak-anak, bagi teman-teman mahasiswa untuk selalu bekerja berkreativitas, karena beliaunya menyampaikan kepada mahasiswa tadi bahwa marilah kita selalu bekerja, berinovasi, dan jangan pernah melupakan masa lalu, berbagilah dan berbuatlah yang terbaik sehingga kita memiliki komunitas yang lebih banyak. Apakah terus dilakukan di kampus ini? Kita memang tadi sudah ada pemikiran dan sudah ada juga permohonan dari pihak kampus, dari lembaga untuk mengajak Cokrisna ini berkolaborasi bagaimana kita ke depannya mengembangkan sumber daya manusia tidak hanya di kampus tetapi termasuk pengusaha-pengusaha seperti Cokrisna ini juga yang bisa memberikan ruang kepada mahasiswa sehingga bisa magang. Tidak hanya sehari tetapi kalau bisa dalam sekarang di kampus kita mengenal istilah kampus mereka belajar, itu diberikan kesempatan untuk kita sampai magang 6 bulan. Oke, ada yang lain? Mungkin itu. Terima kasih Pak Madiarsyah. Pak Madiarsyah ya? Nih Pak Madiarsyah.